Dan ini pilihannya adalah di mana bisa jadi ke arah jungler yang survive. Dan bahkan ini ada komen juga ini untuk seorang Kaye yang kita tahu dari anti-mage. Panutan tank itu Dreams, Kaye sama Godiva. Wah. 3 nama yang terspotlight oleh seorang anti-mage yang mungkin kalau kita tahu ya, anti-mage ini untuk membicarakan seseorang ini adalah seseorang yang hebat itu sangat benar-benar valid biasanya. Valid ya. Ya, karena Mereka dia player juga yang memang kuat banget di experience-nya. Tiratas. Halo. Aduh, emang kalau MPL tuh ngakes enak banget. Oke. Kalau ada penonton ya. Iya, cuma nggak enaknya nggak bisa kenalan. Aduh, yang mau kenalan sama Oji coba baris di depan nanti ya. Disamperin sama Oji. Tapi dengan Ya Allah. adanya Brody di tangan Bigetron Aduh. Alpha, ini RRQ mereka mau ambil inisiatornya siapa nih? Jangan lu juga belum Hati-hati kelihatan. Chow ya. Aku udah Chow bilang hati-hati masih Chow ya. ada. Kenapa aku bilang hati-hati Chow? Karena bisa saja Kayak busa gak sih? Hayabusa boleh, Hayabusa Chow boleh. Iya. Dan bahkan kita lihat ini menuju ke arah Your team is Billy. Hey. Kali ini ada link yang bakal dipakai oleh Albert. Dan ya, ini komen dari Rek nih. Kalau gue bilang di goal laner itu punya hero pegangan. 1-1 Cloud Beatrix bisa juara MPL Indo. Wow. Ini 1-1 Cloud Beatrix ada 3 player. Skylar, Kelar Clover, Cewek. Kabuki. Kabuki. Berarti 4 ya sama cewek. Cewek, iya. sama cewek juga ya. Iya oke. Tapi emang top 3-nya gold laner Ya sekarang itu, itu ya. itu. Lagi itu ya. Ya itu lagi bertiga. tuh. Kadang tambahin ada Iritel Ada boleh, Popol Kupa, Yusuf ya. juga ya, Brody, lo jadi banyak. Tapi dengan link di tangan Archivos ini, Bigetron, apakah Julian jungler, Soriso akan memakai Obvious dan Uranus ternyata? Berarti ini Julian mid. Ini Pak Witonya. bentar. Pak Oh iya benar. Witonya jungler. Pak Pak kita jungler ya. Ya Julian mid. Oke. Sesuai permintaan Momo berarti ya, pengen lihat Julian jadi mid laner ya tadi ya? Iya juga sih sebenarnya. Kemungkinan besar kan karena saking fleksibelnya ya. Tapi untuk Uranus ini bukan hero tumbuk kayak Pakito yang tadi dipakai sama Sorizo di game pertama kok. Ya. Beda sih sekarang dan gameplay dari Bigetron juga harusnya lebih berbeda. Cuman mereka punya Pakito sekarang. Bermain sebagai jungler. Pakito adalah hero yang bisa memberikan burst cepat. Oke, tapi apakah Bigetron akan memaksa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ yang akan memecahkan loss streak mereka? Jadi MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. wow, ini dia para super fans yang sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya, di mana ini menjadi game penentu untuk RQOC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia Land of Welcome Down. to Mobile Albert, Legends. area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah loss streak dari RRQ Halsey. Max dengan Pak Witonya, jangan lupakan ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang dan bahkan Clay. Blocking damage yang memiliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Iya. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum sempat dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih sakit banget sih. Dia punya damage di early juga ya. Dan bahkan Moreno mau tidak mau ini harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya. Dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam 2 lane nantinya. Seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa gameplay dan bahkan Waduh. again talent prediction by Axe di draft kali ini untuk game yang kedua. All talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQ by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih. Karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane. Tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranusnya atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3. Jadi agak sedikit terlambat ya
dari levelnya sendiri. Dan RQ sih mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan. Kecuali R7 yang sudah mulai dipok kali ini. Tapi Falling Starmon mulai dibuka. Diserap semua shieldnya oleh seorang R7. Dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau tumbang. Tapi ternyata dari Max-nya tumpang di tangan seorang Albert. Alright, Albert berhasil menangkap first blood, dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Clay masih mau lebih, tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari Enhance Chain, dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle. Dari sini RK Hoshi mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya ini kedua X-Villainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya. Tapi memang dengan ada skill yang bisa diserap sama R7, ini semua hero dari Beginner Alpha yang punya skill tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Starmon. Ya. Tadi kejadian kan, tadi kena kejadian dua kan di orang bawah. ya. Untungnya memang masih ada consecration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil untuk didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua gold laner ini masing-masing lagi cari cara biar goldnya cepat. Ini gue suka banget sih. Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun. Dapat top lane bakal coba dihindari. Dan bakal retribution akan di tangan dari siapa. Dan ternyata Bang berhasil membuat Albert ter-take down. Retribution dan tangan plus Albert. Cuan for life Bigetron Alpha. Malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar. Dia menunggu Albert retribution, itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari Serpinggle sudah dibuka, mau tidak mau Tempest Over juga harus dibuka oleh seorang Albert. Tapi R7 menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Max mencoba untuk menahan satu buah jepnya, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend karena pergerakan dari Morena dan juga Sorizo. Ini yang bakal coba untuk dapetin plating on gold, tapi ternyata Sorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Starmon, jadi nggak gerak. Iya. Jadi orang yang nggak gerak nggak bisa, ya? ketahan sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint. Tapi dia nggak ditutup dulu, sama-sama berhenti, mobilize, dia sama-sama cabut. Oh ya, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai Killing Spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada 1 di critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya Heptasis loh. Wah, ini si Finn yang harusnya ditutup dan berbahaya. Dan baru aja dibilang, baru aja disounding. Marky punya Heptasis, jadi Finn di depan mata pun dia bakal makan. Dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya, dari Bigetron Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Bigetron Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Bigetron Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ. Nafasnya sama sekali nggak boleh dikasih kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Bigetron Alpha secepat mungkin. Karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur. Sorizo, Max dan juga Moreno bahkan lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area god lane-nya ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky. Karena Marky tadi dia clear mid tengah juga. Minion tengah. Dia clear mid tengah, dia dapat assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan turtle yang mulai dipok oleh Bigetron Alpha kali ini, RQ sih sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk turtle-nya yang kedua. Dan bahkan kali ini Albert bakal coba ditahan sama Sorizo di area depannya. R7 mencoba untuk menahan, tapi ternyata Banditnya connect dari seorang Finn menarik ke arah Sorizo. Target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Sorizo. Yes, dan bahkan dari para pemain dari tim RRQ mereka karena tahu calculating damage yang gak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha atas RRQ. Lihat di purple buff udah ada 2 yang standby on position, tapi ternyata mereka memilih untuk mundur. Cukup berbahaya. Monster telah dikeluarkan. KYY satu bawah Secret Eagle dan bahkan Max gak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQ, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak terlalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Bigetron yang seperti tadi, dibandingkan dia terkena poking damage dan menggunakan flicker KYY, ada baiknya itu nge-press dia purple buff dari Albert.
Iya, ini Press di sana. yang nyebelin sebenarnya dari Sorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Sorizo nih selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kihoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Sorizo sendirian begitu aja. Iya, dan ini adalah hero nyaman untuk Sorizo ya, dengan hero Enlusio karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, Flicker telah dikeluarkan tebakan. Julian tertikam, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang. Ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi ketika dia tidak memiliki Flicker. Marky terlalu terburu-buru. 2 poin kill diamankan oleh Kiyoshi dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum. Kali ini mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Iya, dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk Kiyoshi. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Bigetron Alpha. Tapi R7 loncat dengan satu buah Falling Starman mengusir pergerakan Sorizo yang gak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Sorizo dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Sorizo di area atas sembari Lordnya sudah mulai dipok oleh kedua belah tim kali ini di area bawahnya. Tapi sepertinya Lordnya akan di reset begitu saja sambil menunggu inisiasi tim fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Kating. Oke, baiting dan cating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Bigetron Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bakal lihat Aduh, Albert. serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung hilang. Langsung hilang, sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin kalau pakai Hendra kali ya. Bisa jadi, benar, kan? karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Para pemain tim Bigetron Alpha, mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Tapi nampaknya Albert terlihat celah kecil di arah top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane range atau di dalam Di clear atasnya. Dan Sorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai lane-nya udah aku dibersihin. Ini 3 lini yang dipush sama Arkihoshi secara bersamaan. Mereka mau main dengan sangat amat objektif dari Arkihoshi. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum tadi bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan Bigetron itu, Alpha. masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah sekali jadi lebih datang. Kayak terjatuh, wow! Dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu terjatuh. Win of nature, R7 terbang. Albert akankah 1 hit terakhir dan pangkat. Oh my god, win save Dodi. Lihat, Conrad walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Diberikan kembali keadaannya Ben. Masih mau lebih. Kayaye bersama dengan Sorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini Sorizo dan juga Kayaye itu strong. Itu Gila. Vin. Lihat gak Don't Run walking-nya. Iya. Nge-hold banget. Jadi ada space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul. Oh, tapi yang pendeknya tidak mengenai kali ini dari seorang Vin, namun setidaknya, salaman dulu dari R7 dan juga Sorizo di area mid. Rindu. Rindu. R7 kan kemarin gak main rindu. Kangen ya seminggu Sorizo ya. juga gak main kan? Sorizo. Ripo yang main. Iya, Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat replay by Samsung Galaxy ya. Lihat Bung. Ya, karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya, kurang dikit lagi ditarik dengan Donran flicker dipakai. Tuh, lihat. Coverannya sih ya. Dia sampai pakai flicker Donran. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impactnya besar. Kalau misalnya Albert teman ini case-nya pasti begitu. Oh, ya mau Vendor. Ketika dikeluarkan Kayaye itu berangkat. Moreno menyelamatkan dengan sebuah enhancer yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada perubahan untungnya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh Yes. purple buff ya. Dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different shot yang dimiliki dari tim Arkihoshi, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. For Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia di Jangan tumbang. Iya, jangan tumbang, lihat.
short skill dipancing. Sorizo dan Rapatinya Momochan. Iya, sakit banget. Tapi kalian harusnya mulai masuk dengan Falling Star. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeologi. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk tentunya. Membuat Sorizo bisa jadi pick off. Tapi Arkeologi kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo. Iya, jadi karena itu lihat. Sorizo nih, kalau nggak ada skala dia nggak tumbang. Dan dia langsung lari, lihat. Dia kabur, sprint ke arah belakang. Tarik ulur, Keting. Membuat Arkeologi ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, skill kita habis. Habis, bener. Dan itu yang memang dihindari. Apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, laningnya menang total. Dia Bentar lagi. ngebet, dia yang bisa dapetin buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke pick off sekali. Oh my god, Momochan kali ini dari KYE yang ter-take down. Ini cukup berbahaya Momochan. Bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang, ini mungkin bisa jadi opening yang manis untuk Arkeologi ke arah lotnya. Tapi ternyata bukan Sorizo yang target, tapi Kinya yang di arah depan. Menurut aku yang penting juga. Karena Circling Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Bigetron Alpha. Ketika di follow up dari Circling Eagle ya, ini pemain-pemain dari Arkeologi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja. Emang Venita connect dan Sorizo menjadi target kedua, target operasi dari Arkeologi. Dan sementara Arsenal mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja. Tapi ternyata Link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno. Dan tembak komplit bersama Deviant Sword. Langsung connect ke arah seorang Moreno, Uji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless. Tapi ternyata nampaknya sayang. Dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Clan by Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan Arkeologi kali ini mereka harus menemukan Sorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang R7 memotong ke arah belakang, membuat tim fightnya menjadi 2 dan itu harus memaksa Bigetron disengage. Iya, dan tadi ya karena gak ada Matilda, Sorizo itu gak terlalu sustain lagi akhirnya. Gak ada shield tambahan, gak ada extra favor healnya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah. Jadi dia kuat banget loh Esmeraldanya. Dia 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat dan bahkan Sorizo di arah bottom lane nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lot bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh para pemain dari tim Arkeologi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk Arkeologi memaksakan keadaan, mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya. Dari Arkeologi karena ini inhibitor di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi silknya. Ini masih bisa diserap oleh R7. Tapi Moreno bakal terlihat. Cini udah gak ada. Dan bahkan dari ini, dari swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5 Arkeologi. Mereka udah mulai push ke arah inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Pit. Tapi Sorizo terperangkap. Sorizo gak boleh down. Karena Sorizo satu-satu distraction ke arah backline. Jangan sampai Sorizo termakan juga. Dan bahkan Arkeologi mereka memiliki keuntungan, tidak ada Moreno, tidak ada clear dengan cukup cepat para main dari tim Bigetron Alpha. Untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Iya, ini masih di buying time lagi sih buat Arkeologi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off 1 demi 1. Dari Finn dengan Ruby-nya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Sorizo dengan cukup cepat. Karena Sorizo sumber item dia atau mungkin regen HP pool-nya ini datang dari Ki. Ya, Ki-nya kalau memang bisa di pick off, Arkeologi mereka bisa mudah untuk menumbangkan Sorizo. tambah winter lagi Sorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Soft skill kalau nggak ada Skylar sih udah ya. Tabda, tapi lihat dari situ lagi KYE terperangkap. Immortality pecah. KYE ter-take down untuk kesekian kalinya. 2 kali tanpa KYE dan bahkan Max One Time. Oh my god! Ini bencana. Best terbuka dengan bebas.
puas. KYY Max tertakedown dan nampaknya QOC fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Dan sedangkan kawanan lainnya memilih untuk melakukan clear minute. Tapi no. Albert, Bisa mau end? end? Oh ini berbahaya. Oh my god, sorry ke arah belakang. Albert, setengah darah, fokus ke arah base-nya. Coba kamar Bradley, Argiosi membangun. Ini bencana. Argiosi memecahkan low streak-nya. Memecahkan telur yang mereka dapatkan. Dan lihat, Sangkos langsung berdoa. Bersujud syukur kali ini. Berhasil memecahkan telur mereka secara pasti. 2-0 penuh dan Bigetron harus puas.